Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Gimana kabar antum, Ustaz? Alhamdulillah, hayakumullah. Ya, ketemu lagi, Ustaz. Alhamdulillah. Bertanya lagi nih, Ustaz. Silakan, silakan. Ada pertanyaan Ustaz, penting ya, Iya, Ustaz. Ini sangat penting, Ustaz. Menghadapi fenomena dakwah sekarang nih, Ustaz. Iya. Yang kita tahu, Ustaz, sekarang ini dakwah yang kita cintai sekali, Ustaz. Banyak pertentangan di mana-mana, Ustaz. Dakwah sunnah ya, jelas. Dakwah sunnah kita ini banyak banyak pertentangan di mana-mana, Ustaz. Yang kita tahu banyak penolakan, ustadz kita banyak yang ditolak, ada yang ceramah iya. Terus masjid-masjid banyak yang tidak boleh mereka masuk di masjid itu, gitu loh. Ada yang mendirikan masjid maka dilarang untuk memperbaiki masjid. Iya, itu yang mendirikan itu dilarang. Ada juga yang di masjid umum kita tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Gimana, Ustaz? Apakah metode kita ini, Ustaz, metode dakwah kita ini, apakah ada yang bilang kita terlalu keras? Apakah benar, Ustaz? Merubah metode begitu maksudnya. Iya. Jadi gini, Ustaz, orang-orang bilang kalian dakwah ini terlalu kaku, terlalu keras. Rubahlah gitu loh. Suruh rubah kita supaya kita menyenangkan banyak orang gitu loh. Supaya kita punya dakwah bisa masuk. Itu gimana, Ustaz? Kalau menurut antum gimana? Sedangkan gini, Ustaz. Afwan, Ustaz. Ana ini, Ustaz, ya. Kayak Ana gini, Ustaz. Ana ini dulu kenal dakwah ini karena kemurnian dakwah ini yang Ana tidak dapatin di tempat-tempat lain, Ustaz. Gitu loh. Ya Allah, Ana ternyata berislam sekarang ya ini gitu loh, Islam yang murni dengan gitu. Dalil, iya, dengan pemahaman dalil yang benar ya. Gimana, Ustaz, dengan fenomena ini, Ustaz? Iya, barakallahu fikum. Ana sudah pahami apa yang antum tanyakan. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah dakwah yang terbaik dalam ilmunya, cara penyampaiannya, kesabaran mereka, kelemah lembutan mereka. Bayangkan dakwanya Rasulullah SAW disifati dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Disebabkan rahmat dari Allah, engkau berlaku lunak kepada mereka, orang-orang yang kamu dakwai, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Seandainya kamu itu adalah orang yang keras dan kaku, ya, yang kaku dan keras hatinya, mereka akan lari, berpaling dari sisimu. Tidak ragu lagi dakwah yang keras, yang kaku, yang tidak memperhatikan cara-cara untuk mendekati masyarakat dengan cara yang sesuai syariat, ini akan dijauhi masyarakat. Sesuai syariat, ya. Iya, ini yang akan menjadi pertentangan seperti yang antum katakan tadi. Tapi apakah ketika antum pertanyakan saat ini adalah fenomena dakwah yang dialami oleh para ustadz kita, kan? Iya, betul. Para ustadz sunnah. Iya, betul. Kita tidak boleh bersangka buruk kepada mereka. Mereka juga paham agama. Mereka mungkin makan lebih dahulu berdakwah dibandingkan kita. Masa kita mau katakan dakwah mereka semua salah? Betul. Metodenya mereka keliru. Masalah yang berhubungan dengan penentangan masyarakat, sudah kita katakan tadi, dialami oleh para nabi dan para rasul. Mereka didustakan. Rasulullah SAW digelari apa dalam Al-Quran? Digelari orang gila, syairun majnun, tukang syair yang gila. Digelari sebagai orang yang membawa asatirul awwalin, dongeng-dongeng dari orang-orang yang terdahulu. Padahal Nabi SAW, apakah ada yang lebih baik daripada dakwah beliau? Lebih lembut dibandingkan dakwah beliau? Lebih bijaksana dibandingkan dakwah beliau? Yang ketika orang-orang Yahudi saja datang, ya, untuk mengucapkan salam yang ternyata diplesetkan menjadi kebinasaan, assalamu alayka ya Rasulullah. Jelas-jelas menghina Rasulullah SAW. Sampai Aisyah radhiyallahu taala dalam Sahih Muslim, antum ketahui, marah mendengarkan dan membalas dengan apa? Waalaikumsalam wa la'nah, dan atas kalian kebinasaan dan laknat. Rasulullah SAW tetap menegur Aisyah dan mengatakan, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah. Innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Allah itu maha lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan. Dakwah yang seperti ini keadaannya yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang sempurna dalam segala halnya. Apakah ada penentangan dari orang-orang Quraisy? Banyak penentangannya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bahkan yang menentangnya siapa? Anak dan istrinya. Demikian pula Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Jadi tidak bisa kita menyalahkan dai kita. Memang kita katakan hendaknya kita koreksi diri secara umum, ya. Mungkin kita banyak dosa kepada Allah, kurang ikhlas dalam berdakwah, kita mohon pengampunan dari kekurangan-kekurangan kita. Tapi kita mengatakan metode dakwahnya salah,
Sekarang apakah tidak kita lihat hasil dari dakwah ini, orang-orang yang mendapatkan hidayah? Lihatlah ceramah-ceramah para ulama kita, Syekh Abdul Razak Al-Abad hafizahullah taala di Masjid Istiqlal, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dan para ulama yang lainnya hafizahumullah taala. Berapa banyak masyarakat yang menghadirinya, mengambil manfaat darinya, menunjukkan kecintaan mereka kepada para ulama Ahlus Sunnah yang ini dengan taufik dari Allah melalui sebab dakwah kita kan. Betul. Melalui sebab media-media sunnah yang menyiarkan dakwah seperti ini, seperti Roja TV, termasuk Yufid TV dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semua dalam kebaikan. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ini merupakan kesalahan dari metode kita yang harus dirubah total sama sekali. Kalau kita katakan tadi kita punya banyak kekurangan, punya banyak dosa, harus koreksi diri, introspeksi diri, mohon ampun kepada Allah, itu benar. Tapi kalau dikatakan salah, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, ini merupakan salah satu konsekuensi dakwah yang akan mengalami gangguan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapan yang disebutkan oleh pamannya Khadijah radhiyallahu taala anha, yaitu Waraqah Ibnu Naufal, yang mengatakan, "Ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udhi." Tidak ada seorang pun yang datang membawa seruan yang engkau bawa, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, kecuali dia akan disakiti di jalan Allah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menegaskan, ma'udhiya ahadun fillahi ma'udhitu bih, hadisnya sahih. Tidak ada seorang pun yang disakiti di jalan Allah melebihi dari sakit yang aku alami di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Makanya ini merupakan ujian agar dai itu bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan antum perlu ingat, yang mengalami penentangan dakwah seperti ini, antum saksikan di lapangan. Apakah orang-orang yang terkenal keras? Iya, betul. Ada juga yang sudah berusaha lemah lembut. Ada yang terlalu berusaha untuk lemah lembut. Iya, sudah berusaha juga kena juga. Kena juga. Jadi semuanya kena. Ya. Memang mereka, ya semoga Allah memberi hidayah kepada kaum muslimin. Mereka-mereka yang mungkin kebanyakan orang-orang yang tidak paham tentang keindahan dakwah sunnah, ketika diprovokasi untuk mengatakan, oh ini dai yang akan menjelek-jelekan dakwah kita, menjelek-jelekan orang-orang yang kita kagumi, menjelek-jelekan guru-guru kita. Akhirnya mereka bangkit, orang-orang awam ini. Ada sebagian yang sudah berusaha sangat lunak, tetap juga ditentang dakwanya, tetap juga dilarang, tetap juga datang orang-orang yang mengusir dia, menghentikan kegiatan ceramah yang dilakukannya. Makanya di sini tidak kembali kepada masalah metode dakwah, tapi insya Allah ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah ini merupakan teguran untuk kita mengoreksi diri kita secara umum dalam hal keikhlasan kita dalam berdakwah, metode kita yang mungkin kita harus malah lebih dekatkan dengan metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang jelas ini ya bukanlah merupakan kesalahan yang kita harus jadikan sebagai sebab untuk bersangka buruk kepada ustadz-ustadz kita yang menyampaikan dakwah yang hak ini. Justru kita ucapkan jazahumullahu khairan. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan atas usaha yang mereka lakukan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Ya Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Jadi gini Ustaz, ana ada tamu. Jadi sikap kita murid-muridnya, sikap kita ini itu gimana Ustaz? Maksudnya menghadapi ini gimana Ustaz kita? Sikap kita Ustaz? Ya, barakallahu fikum, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak koreksi diri. Banyak koreksi diri dalam artian tadi kita mohon ampun kepada Allah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kekurangan-kekurangan kita tadi, kurang ikhlas, misalnya para ustadznya mungkin kurang ikhlas dalam berdakwah. Iya, Ustaz. Adapun bagi murid-murid kita sebarkan kebaikan-kebaikan ini dan tetap bersabar ya dalam menanggung beban dakwah, karena kita ingin kemuliaan seperti yang dicapai oleh para nabi dan para rasul yang terdahulu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah.